Oke, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas tentang dua eh, perkataan yang paling sering muncul di lingkungan anak muda jika dalam suatu pertemuan atau media sosial atau apapun, pasti selalu ada kata baper dan bucin. Kali ini saya akan membahas, mungkin kan nggak ada kerjaan ya, jadi saya akan membahas baper dan bucin. Ini dua kata yang saya paling tidak bisa terima untuk saya ya, walaupun orang lain terima, untuk saya pribadi saya tidak bisa terima karena perkataan ini kalau saya analisis seharusnya tidak ada dan tidak masuk akal. Kenapa saya bilang tidak rasional? Yang pertama, bawa perasaan atau dikatakan baper. Saya tidak tahu siapa yang pertama kali menciptakan kata baper atau mengapa kata baper itu muncul, saya tidak tahu. Yang jelas perkataan ini saya tidak terima. Kenapa bisa begitu? Baper itu kan kepanjangannya bawa perasaan, dan itu sering sekali dipakai oleh anak-anak zaman sekarang mengatakan bahwa kalau bercanda atau apapun janganlah baper. Apa sih cuma begitu baper? Baper atau begini, baper. Loh, yang seharusnya dipertanyakan, yang seharusnya pertanyaan itu tidak boleh. Kenapa? Baper itu kan bawa perasaan. Jadi selama orang hidup, orang berinteraksi, berhubungan, bersosialisasi, dan dikatakan jangan baper, itu sebenarnya tidak boleh. Karena kita kan tidak tahu kadar perasaan seseorang itu, kita tidak bisa ukur. Dia perasaannya di titik ini dia harus tersinggung, atau di perasaannya di titik ini dia masih bisa terima. Itu kan kita tidak tahu. Makanya kalau dibilangkan jangan baper, setiap orang kan kalau hidup, perasaan itu kan ada di dalam hati, dan hati itu ada di dalam tubuh. Jadi setiap orang kan kalau hidup pasti dia membawa perasaan. Jadi ketika dikatakan jangan baper, ya bahasa kasarnya dikatakan jangan hidup atau tidur saja, karena kalau tidur kita tidak punya perasaan, kita tidak bisa merasakan apa-apa. Atau kalau kita mati misalnya, bahasa kasarnya jangan hidup, jangan baper. Jadi saya paling tidak setuju dengan perkataan jangan bawa perasaan. Memangnya kamu tahu kadar perasaan saya? Misalnya ketika kamu bercanda, oke lah, bercanda tentang pekerjaan, oke lah saya terima. Tapi misalnya ketika tentang keluarga, mungkin pada saat itu saya lagi alami masalah keluarga atau hal-hal misalnya seperti hal-hal yang lain, terus dikatakan jangan baper lah. Loh, kita kan tidak bisa ukur kadar perasaan seseorang, dia mau tersinggung di mana itu kita tidak bisa ukur. Jadi dikatakan jangan baper itu saya paling tidak terima, karena setiap orang di dunia ini atau manusia yang masih normal ya, pasti membawa perasaannya. Kalau dibilang jangan baper, jangan bawa perasaan, kalau begitu disuruh kita mati dong. Ya jangan hidup, jangan baper. Kan seperti itu analoginya. Itulah mengapa saya tidak menyetujui ada kata jangan baper. Karena ini perkataan memang seharusnya tidak ada. Perkataan ini mungkin muncul dan diciptakan oleh orang-orang yang egois, atau dalam artian orang-orang yang tanda petik tidak mempunyai empati kepada sesamanya. Nah itu dia, karena kalau kita berempati kan kita menaruh perasaan kita di orang lain. Jadi ketika kita bercanda, ketika kita berkomunikasi, kita tidak akan pasti melukai orang lain, karena kita sebelum kita mengeluarkan perkataan kita sudah menaruh perasaan kita, apakah perkataanku ini akan diterima oleh dia. Jadi baper ini diciptakan oleh orang-orang yang egois, yang tidak mempunyai empati, seperti itu ya. Yang kedua, kita lanjut, yaitu bucin atau kepanjangannya budak cinta. Nah ini juga perkataan yang kontradiktif, satu budak dan satu cinta, dan disamakan. Budak cinta berarti dia menghamba atau dia tunduk kepada cinta. Sekarang coba kita pikirkan definisi cinta. Cinta itu kan secara garis besarnya kan,
perasaan kepada seseorang, atau kan cinta itu banyak juga, ada agape, philia, eros, banyak ya, ada 4. Tapi kurang lebih semuanya berbicara tentang perasaan. Kalau kita cinta kepada seseorang, otomatis kita mengutamakan dia dong di dalam kehidupan ini. Bucin ini kan selalu identik dengan pasangan yang terlalu fanatik lah dengan pasangannya. Nah, seperti itulah bahasanya. Ya memang, kalau menurut saya memang harus seperti itu. Biar bucin itu memang sesuatu yang wajar. Itu bukan hal yang apa ya, mengerikan atau hal yang tidak normal. Itu memang normal. Selama kita mencintai pasangan kita, selama kita menyayangi pasangan kita, sudah pasti kita akan memprioritaskan dia di dalam kehidupan ini. Itu kan bucin itu. Jadi kalau ada yang dikatakan bucin loh, bucin kamu, memangnya itu ya, ketika saya analisis juga, bucin ini pasti diciptakan oleh orang-orang yang sirik terhadap hubungan seseorang, atau para jomblo-jomblo yang sirik terhadap hubungan seseorang, karena dia cuma bisa mengkritik. Coba dibalikan, ketika dia misalnya jatuh cinta kepada pasangannya, jatuh cinta dalam arti yang tulus ya, yang cinta yang betul-betul tanpa pamrih. Kan banyak orang yang bertopeng dengan cinta padahal sebenarnya ada maksud lainnya. Kalau kita cinta dengan tulus kepada seseorang, apapun itu, waktu, hal-hal yang bisa kita lakukan, pasti kita akan berikan dengan tulus kepada orang yang kita, pasangan kita. Karena kita cinta, pada dasarnya kita cinta. Jadi bucin itu sebenarnya harusnya tidak ada, karena memang bucin itu memang harus melekat kepada setiap cinta di dalam perasaan orang. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada orang bilang bucin itu diciptakan oleh orang-orang yang sirik atau orang yang iri terhadap pasangan seseorang, pasangan orang lain, atau dia lagi mengkritisi tentang hubungan-hubungan seseorang. Jadi cobalah dia yang sering mengatakan bucin, jatuh cinta lah kepada seseorang, tapi jatuh cinta yang tulus, dan kamu akan tahu artinya apa itu bucin. Dan kamu akan menertawai dirimu bahwa ternyata bucin itu memang sesuatu yang wajar. Saya berkata seperti ini bukan karena saya bucin, tetapi karena memang bucin itu, kalau kamu sudah memiliki cinta, pasti kamu akan memprioritaskan pasangan kamu di dalam kehidupan kamu. Pasti. Oke? Jadi itulah 2 kata yang menuai kontradiktif dalam pikiran saya, sehingga saya coba bahas baper dan bucin. Ini hanya pandangan saya, jadi setiap orang pasti memiliki pandangan berbeda-beda. Jadi benar atau salahnya kita bukan hakim, tapi kita mencari makna di balik suatu fakta. Oke, sekian dan terima kasih. Kita kembali di pertemuan selanjutnya lagi. Bye.